Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Ramadan kali ini Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk melaksanakannya. Salawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada manusia junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapatkan syafaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Anandaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sering kalian lakukan di dalam bulan Ramadan. Hal-hal tersebut yang kalian lakukan akan memberikan dampak kepada diri dan memberikan dampak kepada ibadah Ramadan yang sedang kalian lakukan. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah asmara subuh. Tidak tahu pasti kapan sejarah asmara subuh ini dimulai, tetapi yang jelasnya setiap awal bulan Ramadan selalu saja banyak sekali remaja-remaji yang melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal kegiatan tersebut sama sekali tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat kepada kita. Seharusnya ibadah Ramadan ini kita isi dengan kegiatan yang positif, dengan ibadah. Seharusnya setelah melaksanakan sholat subuh kita bisa membaca Al-Quran, bukan malah sebaliknya turun ke jalan naik sepeda motor untuk menikmati suasana pagi. Bahkan terkadang hal tersebut diciderai dengan berboncengan naik sepeda motor bukan dengan muhrim tetapi dengan lawan jenis. Kalian sudah melaksanakan ibadah puasa, tentunya dapat membatasi diri. Tetapi kali ini tidak, kalian melaksanakan asmara subuh. Yang kalian lakukan tersebut adalah dapat mempengaruhi nilai ibadah puasa dan dapat membatalkan ibadah puasa kalian tersebut. Tentunya kalian paham dan sadar salah yang kalian lakukan. Tetapi karena tradisi yang kalian pahami selama ini, maka itu masih kalian lakukan. Bahkan tidak jarang, polisi pun ikut turut membubarkan kegiatan kalian yang tidak sama sekali memberikan manfaat, bahkan mengganggu orang lain di jalanan. Bahkan kalian terkadang balap liar, freestyle sepeda motor yang berujung kepada kematian. Tentu kalian harus pahami dan sadari, tolong hal tersebut tidak usah kalian lakukan lagi. Yang kedua yang kebiasaan kalian lakukan ananda sekalian ketika puasa Ramadan adalah bermain petasan. Di dalam agama Islam Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk bermain petasan. Sebab apa? Bermain petasan mengganggu orang lain. Ya, jadi dilarang kita mengganggu ketertiban orang lain. Di dalam agama Islam itu tidak dibenarkan. Ya. Kalau sudah berpuasa, tentu kita menahan diri untuk mengganggu orang. Tetapi kali ini di bulan Ramadan, petasan dijual bebas dan kalian beli yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Seandainya uangnya itu Rp2.000 kalian membeli petasan, alangkah baiknya uang tersebut kalian infakkan ketika sholat, jauh lebih bermanfaat ketimbang Anda bakar untuk membeli petasan. Bahkan ini sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh gurumu, oleh orang tuamu, tetapi masih kamu lakukan, sehingga dapat memberikan efek kepada ibadah puasamu, hanya sia-sia yang kamu lakukan. Yang ketiga adalah yang sering ananda lakukan adalah
tidur sampai tidak mengetahui batas waktu. Tidur berlebihan di dalam Ramadan itu tidak dibenarkan. Walaupun tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah, tetapi bukan tidur seharian penuh. Anda tidur seharian penuh tanpa melaksanakan ibadah itu juga sia-sia. Ramadan bukan hanya bulan mencari berkah. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Mari kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Anda memanfaatkannya untuk tidur seharian. Puasa tanpa sholat berarti puasa Anda tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam bulan puasa justru kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya membuat pribadi kita menjadi malas. Kebanyakan orang tidur, maka sholatnya lewat, maka sama dengan halnya bagi tidak usah kalian melaksanakan puasa kalau tidak dibarengi dengan pelaksanaan ibadah sholat, baik sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, serta sholat qiyamul lail, witir, tarawih disambung dengan witir, kalau bisa dilanjutkan dengan tahajud sebelum melaksanakan ibadah sahur. Ini yang harus kita lakukan, bukan tidur seharian penuh. Selanjutnya adalah makan yang berlebihan. Anandaku sekalian, ketika kita berbuka puasa, kita tidak boleh makan yang berlebihan. Terkadang kita lupa akan hal ini, bahkan ada istilah balas dendam. Sebelum berbuka puasa, kalian pastinya berburu takjil, berburu makanan buka puasa, dan membeli ini itu. Tetapi ketika sudah berbuka puasa, hal itu sia-sia saja. Kenapa? Karena tidak dimakan. Jadinya mubazir. Bulan puasa melatih diri kita untuk mengekang hawa nafsu, melatih diri kita untuk merasakan kepedihan dan kelaparan orang lain, bukan malah menjadikan diri kita untuk menjadi manusia yang boros, menjadi manusia yang mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang boros dan orang-orang yang mubazir adalah kawannya syaitan. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, orang-orang yang mubazir adalah kawannya syaitan. Maka daripada itu tidak dibenarkan, tidak dianjurkan untuk makan yang berlebihan ketika berbuka puasa. Maka kalau bisa kita atur sedemikian rupa agar tidak mempengaruhi ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka janganlah makan yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah Ananda selalu membuat update status di media sosial. Terkadang ini yang harus kita jaga. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, cukuplah kita dengan Allah yang tahu, tanpa perlu ada orang lain yang tahu. Terkadang kita mudah sekali untuk melakukan hal tersebut. Ditambah sekarang banyak tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Mohon maaf, ada beberapa orang yang melaksanakannya seperti itu. Dia membuat aplikasi di TikTok. Ketika dia sholat, dia bermain-main. Ini tidak boleh. Tentunya sangat tidak sesuai dan tidak dengan tuntunan ajaran Islam. Ketika Anda ibadah, laksanakan ibadah yang baik dan benar, bukan malah menjadikannya sebagai hiburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anandaku sekalian, kalau Anda ingin beribadah, ingin melakukan kebaikan, usahakan orang lain tidak perlu mengetahuinya. Cukup ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Jadi kita harus melaksanakan kesalehan individu tersebut. Ibadah tersebut hanya kita dan Allah yang mengetahuinya, tanpa ada kita harus diketahui oleh orang banyak. Dan kita juga tidak perlu membuat hal-hal yang dapat meresahkan bagi semua orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Anandaku sekalian, mari sama-sama kita jaga kesucian. Mari sama-sama kita jaga keberkahan ibadah bulan Ramadan kita kali ini. Dan kita juga harus memiliki target kita dari tahun-tahun sebelumnya.
Kalau target kita adalah tahun-tahun sebelumnya belum ada, maka tahun ini di puasa 1441 Hijriah kita usahakan memiliki target untuk mencapai gelar la'allakum tattaqun. Dibutuhkan target agar semua yang kita lakukan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ananda sekalian dapat mendengar, dapat mengamalkan, dan dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.